Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jeremia Renatal. Saya merupakan peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 95 yang saat ini akan memaparkan tentang refleksi pembelajaran Agenda 2. Pembelajaran Agenda 2 mempelajari tentang nilai-nilai dasar PNS atau yang disingkat dengan Aneka. Pembelajaran Agenda 2 diajarkan oleh Bapak DRS Bowo Irianto MPD selaku tutor bagi kelompok 1. Sebelum saya merefleksikan pembelajaran Agenda 2, saya akan memaparkan sedikit tentang nilai-nilai dasar PNS. Aneka merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kelima nilai ini harus dimiliki oleh seorang PNS untuk mewujudkan PNS yang berperan di masyarakat sebagai pemersatu bangsa dan pelayan publik. Nilai yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah yang diembannya. Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus tercapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk memiliki sikap bertanggung jawab. Indikator dari akuntabilitas yang harus dimiliki oleh setiap PNS adalah keadilan, keseimbangan, kejelasan, kepemimpinan, integritas, kepercayaan, konsistensi, tanggung jawab, dan transparansi. Nilai yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah cara pandang tentang rasa cinta terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Indikator nasionalisme adalah bentuk pengamalan setiap sila pada Pancasila, dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Nilai yang ketiga adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Indikator etika publik tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang nilai-nilai dasar ASN dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik dan Perilaku ASN. Nilai-nilainya antara lain sedikit saya bagikan adalah etika publik berbicara tentang PNS yang berlaku sopan, ramah, teliti, cermat, bekerja keras, berkomunikasi, bekerja sama, dan lain-lain untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah nilai komitmen mutu. Komitmen mutu adalah perilaku atau tindakan yang menunjukkan keinginan untuk mewujudkan kepuasan pelanggan dengan memberikan solusi yang tepat melalui langkah perbaikan secara nyata. Indikator komitmen mutu antara lain efektif, efisien, mutu, adaptif, inovatif, responsif, dan perbaikan berkelanjutan. Nilai-nilai indikator komitmen mutu ini juga harus diterapkan oleh setiap PNS untuk meningkatkan komitmen mutu, meningkatkan mutu ketika menjalankan tugas dan fungsi di instansi atau satuan masing-masing. Nilai yang terakhir adalah anti korupsi. Anti korupsi adalah sikap atau perilaku yang menjauhi perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang berakibat pada terjadinya kerugian keuangan negara. Indikator dari anti korupsi adalah jujur, mandiri, peduli, adil, berani, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Demikian penjelasan singkat tentang nilai-nilai dasar PNS Aneka yang saya pelajari di Agenda 2. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang refleksi yang saya rasakan ketika pembelajaran Agenda 2. Yang pertama adalah apa saja yang dipahami dan diperoleh tentang nilai-nilai dasar PNS. Tentu saja yang saya pelajari dan pahami adalah tentang Aneka. Setelah mempelajari tentang nilai dasar PNS, saya memahami bahwa seorang PNS harus menjadi pribadi yang memiliki nilai karakter berkualitas tinggi. Tentu tidak mudah dilakukan, tetapi saya percaya dengan keikhlasan dan keinginan untuk melayani masyarakat, maka nilai-nilai PNS yaitu Aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dapat dilakukan dengan maksimal. Aneka harus benar-benar diresapi dan dijadikan sebagai gaya hidup oleh seorang PNS, bukan hanya sebagai kewajiban karena bekerja di pemerintahan. Jika Aneka dijadikan sebagai gaya hidup, maka nilai-nilai tersebut akan menjadi respon otomatis ketika menjalani tugas dan fungsi di instansi masing-masing. Refleksi yang kedua adalah perubahan diri yang dirasakan sebelum dan sesudah pembelajaran. Perubahan yang paling saya rasakan adalah meningkatnya rasa nasionalisme dalam diri saya.
Hal ini dikarenakan pada agenda 2, saya ditugaskan dalam kelompok untuk melihat kembali setiap butir-butir pengamalan Pancasila. Setelah membacanya, saya termotivasi untuk bisa menerapkan pengamalan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, wawasan saya akan penerapan nilai-nilai PNS juga semakin terbuka. Saya bisa melihat blind spot yang ada di tempat saya bekerja yang bisa dibenahi dengan penerapan nilai-nilai PNS. Analisis isu yang dibarengi dengan penerapan nilai-nilai PNS Aneka merupakan pengetahuan yang baru bagi saya yang saya dapatkan ketika mengikuti pembelajaran agenda 2 ini. Yang terakhir, refleksi ketiga, komitmen diri setelah mendapatkan pembelajaran. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya termotivasi dan berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai dasar PNS yang termasuk di dalamnya pengamalan Pancasila ketika saya berada di satuan tempat saya bekerja. Saya juga berkomitmen untuk tidak lagi melihat bahwa ini adalah suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan saya saja. Namun lebih daripada itu, yang paling utama adalah saya harus melayani masyarakat. Dalam hal ini, siswa-siswi dan orang-orang yang terlibat di sekolah. Dan terakhir, seperti yang sudah saya lakukan sejak lulus SMA, saya akan terus menjalani passion atau panggilan hidup saya untuk berkarya memajukan pendidikan di Indonesia. Saya tidak lagi melihat menjadi seorang guru sebagai pekerjaan saja, namun sebagai passion. Cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.